Salam Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dengan seri seminar kitab Wahyu kita, dan tema besar kita adalah Wahyu Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan lebih fokus kepada satu pembahasan, yaitu tentang rahasia di balik angka 7. Ada apa dengan angka 7? Kenapa ada rahasia di baliknya? Nah, melalui kitab Wahyu, kita akan mengetahui betapa luar biasanya pesan yang tersimpan di balik angka 7. Nah, saudara sekalian, sebagai ringkasan, kita akan melihat secara singkat bahwa jemaat-jemaat yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama adalah jemaat Efesus. Jemaat Efesus disebut dengan desirable, jemaat yang didambakan. Kenapa? Karena di jemaat mula-mula ini, mereka adalah jemaat yang sempurna. Mereka adalah generasi pertama, mereka adalah para rasul, dan juga orang-orang Kristen yang kebanyakan masih sempat melihat Yesus, dan juga rasul-rasul secara langsung. Kemudian, jemaat yang kedua yang kita pelajari adalah jemaat Smyrna. Smyrna artinya bau yang harum. Kenapa disebut bau yang harum? Alasannya adalah justru karena ada penganiayaan, karena ada penyiksaan, karena ada pembunuhan terhadap umat-umat Tuhan. Sehingga pengorbanan mereka, kesetiaan mereka, menjadikan mereka kaya dan harum di hadapan Tuhan. Kemudian kita telah mempelajari jemaat Pergamus. Jemaat Pergamus disebut dengan jemaat yang penuh kompromi. Kenapa demikian? Alasannya adalah karena di zaman era yang dilambangkan dengan karakter Pergamus adalah orang-orang mencampurkan firman Tuhan dengan kekafiran, dengan kehidupan duniawi, menyampurkan ibadah mereka dengan kehidupan penyembahan berhala. Itulah sebabnya Pergamus disebut dengan jemaat yang penuh dengan kompromi. Bagaimana dengan Tiatira? Tiatira, ada dua sebutan bagi Tiatira. Yang pertama adalah disebut kuburan. Kenapa disebut kuburan? Alasannya adalah selama sejarah jemaat Tiatira yang dilambangkan dengan jemaat Tiatira, ada lebih dari 50 juta orang-orang Kristen yang dibunuh karena iman mereka, karena mempertahankan kebenaran mereka. Tetapi Tiatira, walaupun disebut kuburan, tetapi disebut juga sweet labor, pekerjaan yang indah, pekerjaan yang manis. Kenapa? Walaupun 50 juta lebih umat-umat Tuhan mati pada zaman itu, tetapi masih ada sedikit umat Tuhan yang tetap setia. Nah, saudara sekalian, sekarang kita masuk ke jemaat Sardis. Bagaimana dengan jemaat Sardis? Di jemaat ini disebut dengan Song of Joy, lagu gembira. Mengapa disebut lagu gembira? Alasannya sangat mengejutkan. Kenapa? Karena walaupun mereka secara fisik hidup, tetapi secara rohani mati. Hidup tapi mati. Kok disebut lagu gembira? Karena masih ada orang-orang yang setia di dalam jemaat yang mati rohani itu. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat selanjutnya. Ini adalah sebuah gimnasium ya, yang terdapat di bekas peninggalan kota Sardis, ya, dan ini membuktikan bahwa Sardis atau jemaat Sardis dulu di abad pertama benar-benar ada. Dan karakter jemaat itu dilambangkan oleh kekristenan di suatu era yang sangat panjang. Nah, saudara sekalian, Sardis atau Sardes
ya, itu dalam bahasa Lydianya itu adalah Sardes, ya, tetapi dalam bahasa Yunaninya itu disebut Sardies atau Sardes. Nah, dalam bahasa Persianya disebut Sard. Dengan demikian, kota ini betul-betul kota yang penting karena dikenal dari berbagai bahasa dan bangsa. Nah, arti dari Sardis itu sendiri sebenarnya adalah a few escape, sedikit yang selamat. Oleh karena ada sedikit yang selamat, maka ada song of joy, ada lagu gembira. Nah, saudaraku sekalian, sekarang kota Sard atau kota Sardis itu, ya, sebelum tanggal 15 Oktober 2005 disebut dengan Sard Mahmud. Ini adalah di provinsi Manisa dekat Ankara, Turki. Kota ini adalah ibu kota kuno kerajaan Lydia. Dan kota ini kota yang sangat penting di Kekaisaran Persia. Kenapa? Karena kota ini adalah kota perdagangan yang sangat terkenal pada masa itu. Sekarang, pekabarannya. Mari kita masuk kepada pekabaran kota Sardis, ya, atau jemaat Sardis. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 1 dikatakan sebagai berikut. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Sardis. Inilah firman dari Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Arti kata Sardis adalah lagu gembira. Dan ini berlawanan dengan sebutan dari Yesus. Sardis berarti hidup tapi mati. Kita akan lihat lebih jelas pembahasan pada saat ini. Sardis hidup. Mengapa disebut hidup? Saudara sekalian, dalam sejarah, pada tanggal 31 Oktober 1517 Masehi, Martin Luther menempelkan 95 tesis di pintu gereja Wittenberg di Jerman. Mengapa Martin Luther menempelkan tesisnya yang begitu banyak? Karena gereja dianggap korup. Gereja sudah lari dari praktek-praktek yang seharusnya menurut firman Tuhan. Gereja sudah mengikuti tradisi. Gereja sudah menghidupkan ajaran-ajaran pemimpin agama, walaupun bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, mengapa disebut hidup? Apakah protesnya Martin Luther membuat gereja itu hidup? Kita lihat hasilnya. Setelah peristiwa itu, maka berbagai denominasi gereja bermunculan di seluruh dunia. Ya. Saudara sekalian, setelah masa reformasi pada abad 16, ya, maka muncullah denominasi besar yang sampai sekarang bahkan masih tetap ada. Ya. Ada Anabaptis, ada Protestan, ada Anglikan, ada Gereja Barat, Western Church, ya, Katolik, dan juga ada Gereja Timur. Nah, inilah mengapa disebut hidup. Kelihatan secara fisik, kekristenan berkembang begitu pesat, berkembang ke segala penjuru dunia, bertambah dengan sangat cepat, disebut hidup. Tetapi, saudara sekalian, apa yang terjadi pada tahun 1798 sehingga bisa terjadi reformasi yang besar itu? Saudara sekalian, sejarah memberikan catatan yang sangat luar biasa. Pada tahun 1798, Paus Pius yang ke-6 ditangkap dan ditawan. Kemudian muncullah revolusi Prancis, revolusi yang luar biasa. Gaya hidup mewah dan dihidupkannya kembali Dewi Akal Budi, dipuja kembali Dewi Akal Budi. Kenapa? Karena selama ratusan tahun gereja telah menjadi momok bagi masyarakat. Gereja telah menjadi sesuatu yang menakutkan dalam kehidupan umat Tuhan. Sehingga ketika revolusi Prancis terjadi,
ketika Paus Pius yang ke-6 ditangkap, maka mereka mencurahkan rasa sukacita mereka. Mereka melampiaskan rasa tertekan mereka selama ratusan tahun. Sehingga mereka betul-betul menginginkan sesuatu yang bebas, sesuatu yang tidak terikat, bahkan tidak terikat oleh firman Tuhan. Itulah sebabnya patung Dewi Agal Budi diarak keliling kota untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka hidup tidak lagi dalam kekangan gereja, tetapi bebas, sebebas-bebasnya. Saudara sekalian, kita lihat, Sardis hidup karena kekristenan berkembang begitu cepat. Tetapi kenapa Yesus katakan bahwa Sardis itu mati? Mati secara rohani. Kenapa? Karena akal budi tidak menggunakan lagi firman Tuhan. Kegelojohan menggantikan firman Tuhan. Kebebasan menggantikan firman Tuhan. Saudaraku sekalian, kekristenan memang berkembang, tetapi di mata Tuhan mati. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak dihidupkan. Kekristenan yang saat ini lebih dari 33.000 denominasi menjadi satu perkembangan yang luar biasa, yang tidak masuk akal. Tetapi itulah faktanya. Tetapi sayang, tidak semua yang mengaku denominasi Kristen menjadikan firman Tuhan sebagai dasar, tetapi justru menggunakan teori sendiri, akal budi sendiri, ya, dan dicampur dengan keduniawian, dicampur dengan ilmu pengetahuan yang bahkan bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya Yesus mengatakan di Wahyu 3 ayat 2, tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Kenapa? Kan kekristenan berkembang dengan cepat. Kenapa tidak satu pun pekerjaan yang didapati sempurna di hadapan Allah? Karena di mata Yesus, gereja justru sedang mati, meninggalkan firman Tuhan sebagai satu-satunya landasan kehidupan berjemaat. Saudara sekalian, nasihat Yesus bagi jemaat Sardis. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan yang hampir mati. Wahyu 3 ayat 2. Bagaimana supaya bangun? Bagaimana supaya kuat? Bagaimana supaya yang hampir mati itu hidup kembali? Bagaimana supaya kerohanian itu, kerohanian yang di mata Yesus mati, tetapi dapat hidup kembali? Wahyu 3:3. Yesus memberikan resepnya. Dikatakan, karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Yesus menggunakan resep atau kunci, yaitu menggunakan angka 7 yang sangat dibenci iblis. Loh, hubungannya apa? Angka 7 dengan penurutan dan pertobatan? Mari kita lihat, saudara sekalian. Wahyu 3 ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Ketujuh roh Allah. Nah, bukan berarti roh Allah itu ada 7. Tidak. Roh Allah itu satu. Tetapi dia bekerja di satu waktu dan menjangkau seluruh dunia dengan tanpa kesulitan. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Dia adalah Maha Kuasa. Dia bekerja seperti angin, tidak kelihatan, tetapi hasilnya dapat dirasakan. Bukan berarti 7 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Walaupun kalau kita membaca dalam Yesaya 11 ayat 2, di sana disebutkan bahwa roh Allah itu ada 7 bagian. Yang pertama adalah roh Allah, akan ada padanya roh hikmat, yang kedua,
Dan pengertian, roh pengertian, ketiga, roh nasihat, keempat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Jadi ada 7 roh di sana. Seakan-akan itu adalah karya Roh Kudus. Sedangkan rohnya adalah satu. Roh Kudus itu satu. Tetapi dia dapat berkarya, ya, menjadi roh Allah. Dia menjadi roh hikmat. Dia memberi roh yang memberikan pengertian. Dia menjadi roh yang memberikan nasihat. Dia menjadi roh yang memberikan keperkasaan kepada kita, kekuatan kepada kita. Dia menjadikan roh pengenalan yang menyanggupkan kita mengenal akan firman Tuhan dengan lebih baik dan lebih benar. Dan dia adalah roh yang membuat kita sanggup takut akan Tuhan. Angka 7 ditulis 54 kali. Dituliskan dalam kitab Wahyu sebanyak 31 ayat. Ini berarti di kitab Wahyu, angka 7 ini diulang-ulang. Dan angka 7 adalah lambang kesempurnaan. Dengan demikian, saudara sekalian, apa resep yang Yesus berikan agar kerohanian yang mati dapat hidup kembali, agar jemaat yang mati secara rohani dapat hidup kembali? Yesus mengatakan, 7 roh Allah. Itulah resepnya. Apa itu? Roh Allah yang sempurna. Roh Allah yang tiada batasnya, tiada bandingnya. Roh Allah yang betul-betul sempurna, yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk menolong umat-umat Tuhan. Sekarang, saudara sekalian, mari kita lihat jemaat, pernyataan Yesus, dan juga masalah mereka. Kita ingat Efesus? Efesus, Yesus menyatakan diri kepada mereka sebagai seorang yang memegang 7 bintang, yang berjalan di antara 7 kaki tiang. Mengapa Yesus menunjukkan dia yang memegang 7 bintang? Dia yang mengendalikan jemaat. Itu artinya. Dia berjalan di antara 7 kaki tiang, artinya dia selalu ada bersama dengan jemaatnya. Dia tidak pernah meninggalkan jemaatnya. Masalah yang dihadapi oleh jemaat Efesus adalah karena begitu sibuknya melayani, karena begitu sibuknya melawan ajaran-ajaran palsu, tidak ada waktu untuk diri pribadi, sehingga tanpa disadari mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Bagaimana dengan Smyrna? Smyrna, Yesus menyatakan diri sebagai yang maha kuasa, yang bangkit, yang mati dan bangkit kembali. Mengapa Yesus menunjukkan diri sebagai yang maha kuasa, yang telah mati tetapi telah bangkit kembali? Karena di masa Smyrna, penganiayaan terjadi. Puluhan ribu umat Tuhan mati. Bahkan dalam jumlah yang tidak terhitung, umat-umat Tuhan mati karena iman. Pergamus, Yesus muncul menyatakan diri kepada jemaat Pergamus sebagai seorang yang memegang pedang tajam bermata dua. Dan itulah firman Tuhan. Mengapa Yesus muncul sebagai seorang yang memegang otoritas terhadap firman Tuhan? Karena ada masalah di zaman Pergamus. Firman Tuhan dikompromikan, dicampur dengan kekafiran, dicampur dengan kesanggupan tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Tiatira, kepada jemaat Tiatira, Yesus muncul sebagai anak Allah, tetapi matanya menyala seperti api, dan kakinya menyala bagaikan tembaga. Mengapa mata Yesus menyala kepada jemaat Tiatira? Karena di masa jemaat Tiatira, ada orang-orang yang mengambil posisi Yesus, menggantikan Yesus, mengampuni orang lain, ya, dengan mengambil posisi Yesus sebagai seorang juru selamat. Kemudian, saudaraku sekalian, oleh karena posisi Yesus diambil, oleh karena
Orang-orang dituntun kepada penyembahan bukan kepada Tuhan, tetapi kepada manusia, pemimpin-pemimpin agama. Maka Yesus berdiri dengan kaki tembaga, yang artinya dia siap untuk menghakimi. Semua yang berani mengambil posisi Yesus, dia akan dihakimi oleh Yesus. Sardis, di jemaat Sardis, Yesus muncul sebagai roh Allah. 7 roh Allah yang menghidupkan. Roh Allah yang sempurna. Kenapa? Karena pada zaman itu, walaupun kekristenan berkembang dengan begitu cepat, tanpa ada yang dapat membendung, menyebar ke seluruh dunia, hidup, tetapi rohani mati, karena tidak menggunakan firman Tuhan sepenuhnya sebagai dasar dari iman kekristenan. Saudara sekalian, ingat, Sardis artinya a few escape. Ada sedikit yang selamat. Sehingga ada song of joy. Ada lagu gembira di surga. Kenapa saudara sekalian? Karena satu orang saja yang selamat. Surga bersukacita. Apalagi ada a few escape. Ada sedikit, lebih dari satu yang selamat. Maka di surga ada lagu gembira untuk menyambut orang-orang yang menang di dalam iman. Wahyu 3:4 dikatakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Inilah yang disebut dengan sedikit yang selamat. Ya. Beberapa orang yang tidak menyemparkan pakaiannya, yang hidup kudus. Kemudian, saudara sekalian, bagaimana dengan Song of Joy? Lukas 15 ayat 10. Apa dikatakan oleh Yesus? Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara sekalian, satu saja surga bersukacita. Bagaimana kalau saya dan saudara ketika mendengar pekabaran ini, kita berdiri seperti beberapa orang di Sardis, yaitu membasuh baju kita, membasuh kerohanian kita, karakter kita, dan menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Maka surga akan dipenuhi dengan sukacita. Saudara sekalian, Wahyu 3:8 dikatakan sebagai berikut. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara sekalian, inilah kondisi Sardis. Sudah sedikit yang setia, ya, tetapi kekuatan mereka tidak seberapa. Tetapi luar biasanya, orang yang setia ini menuruti firman Tuhan, tidak menyangkal nama Yesus. Dan inilah yang dilakukan Yesus untuk masa jemaat Sardis, yang mewakili suatu masa yang cukup panjang, 1798 sampai 1833 Masehi. Satu kurun waktu yang cukup panjang. Dan sedikit yang setia ini digunakan oleh Tuhan untuk sebuah pertobatan besar umat Allah di zaman Philadelphia. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita akan membaca Wahyu 3:9. Dikatakan, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Saudara sekalian, tahun 1834, William Miller meneruskan pekabaran kedatangan Yesus yang kedua kali yang dinubuatkan Daniel 8 ayat 14. Hasilnya, saudara sekalian, terjadilah suatu perubahan yang cukup besar atau disebut dengan pergerakan Advent. Orang-orang yang mendengar pekabaran Miller
dan mereka siap untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah sebabnya Yesus katakan, lihatlah beberapa dari jemaat iblis tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Apa yang terjadi? Ada banyak orang-orang yang bergabung keluar dari denominasi mereka, keluar dari kehidupan lama mereka, bertobat, bergabung kepada gerakan Advent, yaitu gerakan William Miller. Mereka menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, sehingga mereka meninggalkan perbedaan, mereka saling mengasihi, mereka saling berbagi, mereka menjual barang-barang mereka, tanah mereka diberikan pada orang lain untuk menunjukkan bahwa mereka mengasihi sesamanya. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus sebentar lagi datang. Untuk apa harta? Untuk apa barang-barang? Untuk apa tanah? Untuk apa ladang? Rumah? Semua diberikan kepada orang lain. Untuk apa bermusuhan? Untuk apa perbedaan pendapat? Lebih baik hidup rukun karena Yesus segera datang kembali. Itulah sebabnya pertobatan besar umat Allah di tahun 1844, saudara sekalian, disebut dengan Philadelphia, atau suatu kurun waktu di mana semua orang dipenuhi dengan kasih sayang, brothers love, kasih persaudaraan. Kenapa? Alasannya adalah karena Yesus segera datang. Pernyataan Yesus, Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, dan yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Mengapa Yesus menyatakan diri sebagai yang kudus? Firman dari yang kudus. Ya. Yang kudus artinya, Yesus ingin menguduskan mereka. Yesus sedang menguduskan mereka karena mereka menurut firman Allah. Ketika kita memiliki brothers love, ketika kita memiliki kasih satu dengan yang lain, maka itu memungkinkan proses pengudusan yang dilakukan oleh Allah karena kita menuruti firman-Nya. Yesus menyatakan diri sebagai yang benar. Mengapa? Yesus membenarkan mereka karena menurut firman Allah. Kita lihat, penurutan akan firman Allah membuat mereka sedang dikuduskan. Penurutan akan firman Allah membuat mereka dibenarkan. Dan Yesus menyatakan, dia adalah pemegang kunci Daud. Apa artinya? Dia yang menjamin bahwa pekabaran akan kedatangannya tidak akan dapat dihentikan oleh siapapun. Kalau Yesus sudah berkata, aku datang segera, maka dia benar-benar akan datang segera. Tidak ada seorang pun yang dapat menahannya, tidak ada seorang pun yang dapat menghalang-halanginya. Apapun yang Yesus ingin lakukan akan dapat berhasil dengan baik. Kenapa? Karena dia memegang kunci Daud. Siapapun yang apabila dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila dia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dan ketika kesempatan itu masih terbuka luas, terbuka lebar, maka kita sebagai umat Tuhan harus menurut firman Tuhan. Agar kita dikuduskan, agar kita dibenarkan, dan kita menerima janji akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Janji Yesus bagi yang menang. Wahyu 3:10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Apa kata Yesus? Kalau kita menurut firman-Nya, kita tekun menantikan kedatangannya, maka
Yesus akan melindungi kita dari pencobaan yang akan datang, yang akan melanda seluruh dunia. Dunia ini bukan menuju kebaikan. Dunia ini sedang menuju kepada kehancuran. Dunia ini menuju kepada sesuatu yang mengerikan. Pencobaan tidak akan semakin berkurang. Pencobaan akan semakin besar. Tetapi ingat janji Tuhan. Kalau kita menuruti firman Yesus, kita menantikan kedatangannya, kita akan dilindungi pada saat pencobaan-pencobaan itu datang melanda dunia. Di ayat yang ke-11 dikatakan, Aku datang segera. Oleh karena Yesus akan datang segera, maka apa yang harus kita lakukan? Nasihat Yesus adalah, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudaraku sekalian, saudara dan saya sudah menerima firman Tuhan. Saudara dan saya sudah percaya akan kebenaran firman-Nya. Saudara dan saya sudah menuruti firman-Nya. Saudara dan saya sedang bertumbuh di dalam iman menuju kepada kesempurnaan di dalam Yesus. Tetapi Yesus mengingatkan, tidak seorang pun yang kuat dengan kekuatan sendiri. Tidak seorang pun akan dapat bertahan dengan kekuatan sendiri. Kita akan mendapati berhadapan dengan ujian-ujian yang begitu besar, yang secara pikiran kita nggak sanggup untuk memikulnya. Tetapi Yesus katakan bagaimana? Aku melindungi engkau. Aku akan menjaga engkau. Kalau kita menuruti firman-Nya dan kita pegang teguh itu kebenaran, tidak kita lepaskan. Kenapa? Karena bisa mudah lepas ketika krisis datang, ketika kesulitan datang, ketika pencobaan datang, kita bisa kehilangan iman, kehilangan mahkota kehidupan yang sekarang sudah menjadi bagian kita. Dengan kata lain, saudara sekalian, teori atau teologi yang mengatakan sekali selamat tetap selamat, itu tidak berlaku bagi Yesus. Kenapa? Kalau sekarang kita selamat, bisa jadi kita hilang, bisa jadi kita jatuh, bisa jadi kita kehilangan keselamatan. Oleh karena itu kita harus memegangnya erat-erat. Kita harus tetap menuruti firman-Nya dan dengan tekun menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita ingat, di Tiatira, Yesus marah. Matanya menyala bagaikan api. Dia berdiri dengan kaki yang menyala bagaikan tembaga untuk menghakimi mereka yang mengambil posisinya. Ya. Oleh karena itu, untuk bangun dari kematian di jemaat Sardis, kita perlu angka 7, yaitu Roh Kudus. Kita perlu kuasa Roh Kudus yang sempurna. Karena dengan Roh Kudus itu akan memimpin kita untuk mengerti semua yang diajarkan Yesus. Menuntun kita untuk menyanggupkan kita, menghidupkan semua yang difirmankan Yesus. Oleh karena itu, saudara sekalian, maka kasih Allah akan membenarkan dan menguduskan kita yang menuruti firman Tuhan dan yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah Philadelphia. Kita lihat sekali lagi, jika Yesus marah kepada jemaat Tiatira karena mencampur adukkan kebenaran dengan kekafiran, jika Yesus marah kepada jemaat Tiatira karena ajaran-ajaran yang diajarkan oleh ajaran manusia, bahkan mengambil kuasa dari Yesus, maka bagi kita yang mati rohani, seperti Sardis, kita memerlukan kuasa Roh Kudus agar kita dapat dibangunkan dari kematian rohani.
Dan itulah bukti kasih Allah. Ketika kita menurut, kita dibenarkan, dan kita dikuduskan untuk layak bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagaimana cara mendapatkan Roh Kudus? Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dan untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ada dua hal yang menarik dalam pernyataan Rasul Petrus ini. Yang pertama, bertobat, mengaku dosa, dihubungkan dengan bagian bawah, pengampunan dosa. Jadi dosa kita akan diampuni dari dosa ketika kita bertobat dan mengaku. Ya. Kemudian bagian yang kedua adalah memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Ketika kita dibaptiskan, maka yang dilakukan oleh Yesus adalah kita menerima karunia Roh Kudus untuk menyanggupkan kita hidup seperti Kristus. Kita lihat, bertobat, diampuni dosa, dibaptiskan, menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus itu tersedia dengan tidak terbatas. Dan Tuhan siap menurunkannya kepada kita. Bahkan Roh Kudus sudah ada di dunia ini. Tetapi Roh itu tidak dapat bekerja di hati kita. Ketika hati kita tertutup, ketika kita memblokirnya, kita perlu kerendahan hati, membuka hati, dan mengizinkan Roh Kudus itu berkarya dalam hati kita. Maka karunia-karunia Roh Kudus, kesanggupan-kesanggupan, bahkan tuntunan untuk menguduskan dan membenarkan menjadi bagian kita. Ingat, kematian rohani hanya dapat dihidupkan melalui kuasa Roh Kudus. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sebagai kesimpulan pada pertemuan kali ini, mari kita lihat secara ringkas. Di jemaat Efesus, saudaraku sekalian, ada masalah eksternal, ya, ada ujian dari luar yang sangat berat. Apa itu? Ada Dewi Artemis, penyembahan berhala, tantangan penyembahan berhala. Tetapi tantangan dari dalam jemaat ada juga. Apa itu? Ada utusan iblis di sana. Ada beberapa orang yang selalu mengganggu umat-umat Tuhan, mengajarkan ajaran palsu. Strategi iblis bagaimana? Semua dibuat sibuk pelayanan, supaya kehilangan kasih semula. Hasilnya jatuh. Bagaimana dengan Smyrna? Smyrna, tantangan dari luar jemaat adalah penyembahan kepada anak Artemis, yaitu Kaisar. Ya, penyembahan kepada Kaisar. Tantangan dari dalam pada waktu itu lebih berat lagi. Kenapa? Dulu yang di zaman Efesus hanya ada beberapa utusan iblis, hanya ada beberapa pengajar-pengajar palsu. Sekarang di zaman Smyrna, di jemaat Smyrna sudah ada jemaah iblis. Berarti sudah banyak, ya, sudah ada kumpulan orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran sesat. Dan apa yang dilakukan oleh jemaat iblis? Memfitnah, menyakiti sesama, membuat umat-umat Tuhan di Smyrna menjadi teraniaya, teraniaya batin dan juga secara fisik. Ya, strategi iblis aniaya dan fitnah. Tetapi justru ketika masa-masa sulit terjadi, mereka mengandalkan Tuhan dan firman-Nya, hasilnya adalah mereka menang. Bagaimana dengan Pergamus? Tantangan dari luar atau eksternal. Dulu yang Dewi Artemis di luar gereja, pemaksaan penyembahan Kaisar anak Artemis juga terjadi di luar gereja di zaman Pergamus. Artemis masuk gereja.
patung-patung mulai masuk ke dalam gereja. Segala bentuk penyembahan ada di dalam gereja. Itulah sebabnya, karena ajaran-ajaran yang diajarkan oleh gereja tidak lagi Alkitab, maka dikatakan tahta iblis ada di dalam gereja. Tahta iblis ada di dalam jemaat. Ya. Dan itu membawa jemaat kepada bahaya yang luar biasa. Hasilnya apa? Kompromi. Jemaat mengkompromikan firman Tuhan dengan dunia ini, dengan ajaran manusia, dengan kekafiran. Hasilnya jatuh. Tiatira. Saudara sekalian, Tiatira mendapatkan tantangan dari Isabel. Ya, ini adalah gereja atau pimpinan-pimpinan gereja yang mengajarkan ajaran palsu, penyembahan berhala juga. Dan secara internal, utusan iblis yang telah menjadi jemaat iblis, yang pada akhirnya iblis bertahta dalam gereja, maka secara internal, seluk-beluk iblis ada dalam gereja Tiatira. Mereka dibuat bingung, hasilnya jatuh. Mengapa dibuat bingung? Semua aturan-aturan dibuat, disahkan oleh gereja, walaupun bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, di dalam Wahyu 12 ayat 10 dikatakan, pendakwa saudara-saudara kita sedang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Setan sedang bekerja keras siang dan malam, saudara sekalian. Untuk apa? Agar sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Markus 13 ayat 22. Oleh karena itu, berbahagialah yang membaca, yang mendengar, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalam kitab ini. Kenapa? Waktunya sudah dekat. Kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Kedatangan Yesus sudah hampir tiba. Kita perlu membaca lebih dalam lagi. Kita perlu membuka telinga terhadap kebenaran yang sejati. Dan kita perlu kerendahan hati untuk menurut. Kenapa? Siang dan malam, iblis bekerja keras agar kita dapat disesatkan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, semoga pelajaran kita pada saat ini menolong kita untuk semakin setia. Ingat, jemaat Sardis hidup secara fisik, tetapi di mata Yesus mati karena mendasarkan kehidupan rohani mereka tidak pada firman Tuhan. Kalau kita mendasarkan kerohanian kita tidak pada firman Tuhan, kalau kita mendasarkan kehidupan kita, walaupun secara fisik sepertinya rajin beribadah, membaca Alkitab, melayani orang lain, tetapi kita lupa akan kebutuhan firman Allah secara pribadi, kerohanian kita akan mati. Dan hanya resep Yesus yang dapat menghidupkan rohani kita lagi. Apa itu? Dengan menerima 7 roh Allah. Ingat, bukan jumlahnya 7, tetapi roh Allah yang sempurna. Kalau gitu ada apa di balik angka 7? Ada roh Allah yang sempurna. Ada karya Allah yang sempurna. Yang akan membimbing kita secara pribadi, membimbing jemaat kita, membimbing rumah tangga kita. Setia untuk sanggup memiliki karakter seperti Philadelphia, brothers love, mengasihi satu dengan yang lain dalam rumah tangga, mengasihi pasangan hidup, mengasihi anak-anak, mengasihi orang tua, mengasihi orang lain di luar rumah tangga kita. Bahkan Roh Kudus itu akan menyangkutkan kita mengasihi mereka yang membenci kita. Saudara sekalian, biarlah Roh Kudus menjadi bagian kita. Buka hati lebar-lebar. Izinkan Roh Kudus bertahta dalam hati kita.
untuk menuntun kita sanggup mengasihi. Dan biarlah kita dapat tetap dikuduskan, tetap dibenarkan, sambil menantikan kedatangan Yesus yang sudah tidak lama lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.